Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ada kegiatan baru lagi kita, yaitu kita ingin menambah wawasan, pendalaman, keluasan di bidang ilmu keagamaan. Kegiatan ini sangat positif sekali, karena bagaimanapun kita itu tambah hari harus tambah baik, dan kebaikan itu harus ada ilmunya. Tidak bisa kebaikan itu tanpa ilmu. Memang kebaikan itu memang harus ada ilmu. Makanya saya sangat merespon dan saya sangat senang sekali kalau kegiatan ini bisa terwujud. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa laksanakan yang semula di Sabtu terakhir tiap bulan, karena terlalu lama menunggu, akhirnya kita percepat tiap Sabtu awal dari setiap bulan. Bisa disetujui ya? Bapak Ibu sekalian, pertama yang harus diingat dulu bahwasanya kita ini sama-sama belajar. Bukan berarti saya yang di depan ini kemudian yang paling baik, bukan. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mendalami, cuma tugasnya lain-lain. Saya bagian baca, sampean tugasnya bagian mendengarkan. Kalau suatu ketika sampean jenuh, ini monggo gantian, sampean yang baca, saya yang mendengarkan. Kalau memang jenuh, oh bosan lah ganti, ganti monggo. Wong kita sama-sama belajar. Tidak ada niatan saya untuk menggurui sampean, bukan. Saya cuma niat ingin belajar bersama, karena saya pun butuh. Kenapa saya senang kegiatan ini? Karena saya bisa belajar juga, gitu loh. Seandainya tidak sampean aja, ya otomatis kan waktu belajar saya juga kurang. Padahal setiap hari orang itu memang harus belajar. Lebih-lebih ilmu agama memang harus kita prioritaskan. Semoga kegiatan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin hari tambah sehat, tambah baik, amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, saya jelaskan dulu kenapa saya milih tempat di sini. Karena tempat ini, waktu masjid ini peresmian, kita kan mengundang Yai Fuad, pengasuh Sidogiri dulu, dan duduknya beliau di sini. Waktu dungo selamatan di sini, duduknya beliau di sini. Kita mengambil barokah, semoga nyambung ke Sidogiri, nyambung ke ulama-ulama, sehingga kegiatan ini ada bekasnya, ada labetnya, ada hasilnya. Ini semoga saja, amin Allahumma amin. Yang ketiga, ini sebelum dimulai ini kan harus ada apa istilahnya, prolog, pengantar. Yang ketiga, biar kegiatan ini tidak ngelantur, membicarakan hal-hal yang tidak ada arahnya, saya membawa kitab di sini. Nama kitabnya Nasoihul Ibad. Ini kitabnya Nasoihul Ibad, nasihat-nasihat bagi seorang hamba. Di dalam kitab ini bagus sekali, bahkan menjadi rujukan-rujukan para dai-dai, para pendakwah-pendakwah, bahkan para ulama. Banyak yang mengambil dari kitab ini. Kitab ini lengkap, ya ada fikihnya,
ya ada tasawufnya, ya ada akhlaknya. Ada Islamnya, ada imannya, ada ihsannya. Ini pilar agama yang harus kita ketahui. Dalam agama itu ada ilmu-ilmu yang harus kita kenal dan kemudian kita dudukkan pada tempatnya. Kita sering mendengar ilmu fikih. Kita juga sering mendengar ilmu tasawuf. Beda, fikih dan tasawuf itu beda. Dan harus kita ketahui. Jangan sampai kita hanya memahami fikih tanpa memahami tasawuf. Apa perbedaannya fikih dan tasawuf? Kalau fikih itu tata cara ibadah atau tuntunan yang mengatur lahiriah. Cara sholat, cara takbir, cara ruku, cara sujud. Tidak menyentuh dalam, tidak menyentuh hati. Jadi tata cara, tuntunan, gerakan-gerakan dalam ibadah lahiriah itu namanya ilmu fikih. Cara puasa tidak boleh makan dari startnya jam berapa sampai jam berapa. Itu namanya ilmu fikih. Cara haji, tawaf itu bagaimana, sa'i itu bagaimana, itu ilmu fikih. Nah, sedangkan ilmu tasawuf itu batin dari dohir itu, bicara hatinya, bicara dalamnya, ikhlas, sabar, tawakal, itu tasawufnya di situ. Ibaratnya buah pisang, fikih itu kulitnya, daging itu tasawufnya. Sampean tidak bisa makan buah pisang tanpa daging kulit tetok. Sampean giat, sholat, puasa giat, tapi batinnya tidak diperhatikan, percuma. Berarti sampean cuma makan kulitnya toh, dagingnya sampean buang. Atau sebaliknya, sebagian orang ada yang berkata, oh yang penting hatinya bagus, luar wis apa kadar. Ya kurang tepat juga. Tak mungkinlah orang itu mau makan pisang tanpa ada kulitnya. Kan iya, sampean disuguhkan pisang, kulitnya ndak ada, jijik. Walaupun toh akhirnya yang dimakan itu daging, kulitnya dibuang. Tapi tetap kulit dan daging, kulit dan isi itu memang perlu ada, saling melengkapi. Paham ya? Nah itu fikih dan tasawuf. Makanya kita ini diajari tata cara ibadah, sekaligus kita ini diajari ikhlas, sabar. Kalau fikih dan tasawuf ini bisa dikawinkan, dia sholat dengan ikhlas, dia sabar, dia sholat dengan sabar, maka ibadah itu utuh, dohir batin kena. Itu maksudnya. Makanya ulama itu berkata, man tafaqqaha wala tatasawwafa faqad tafassaqa. Siapa orang yang fokus ke fikih tapi tidak fokus ke tasawuf, faqad tafassaqa, maka orang itu fasik. Fasik itu berdosa. Fasik itu artinya berdosa. Bahasa gampangnya fasik itu dosa. Percuma ibadah bene oleh genjeren malah tambah oleh dosa. Itu kalau ibadah cuma pakai fikih. Sebaliknya man tasawwafa wala tatafaqqaha faqad tazandaqa. Siapa orang yang fokus ke tasawuf, ke hati, pandai menata hati, sabar, ikhlas, suka menolong, tapi fikihnya kocar kacir, wudhunya kocar kacir,
Sujudnya kalau sholat kocar kacir, tidak ikut tuntunan, maksudnya kocar kacir itu, fakot tazandako, maka orang itu dihukumi kafir zindik. Apa itu kafir zindik? Kafir zindik itu orang-orang yang suka beragama bikinan sendiri. Apa kata hatinya? Oh, paling begini, menafsiri sendiri-sendiri itu. Beragama tidak ikut tuntunan, menebak-nebak sendiri. Nah, itu juga buruk di dalam beragama. Hukumnya itu kafir zindik. Nah, yang betul bagaimana? Yang betul yang nomor 3. Waman tafaqqaha wa tatasawwafa faqad tahaqqaqa. Barang siapa berfikih juga bertasawuf, maka dialah beragama secara benar. Nah, kitab ini kita sedikit mengupas, menerangkan banyak hal tentang tasawuf. Sudah waktunya kita ini, ya. Kita ini sudah tua-tua semua. Merasa ngudi melolot, ah. Tualah kita ini. Jangan. Ya. Sudah waktunya kita belajar biar tidak kulit saja. Kulit penting, tapi isi juga penting. Bagaimana sekiranya kita itu menikmati sesuatu, ya ada kulitnya, ya ada dagingnya, kan begitu. Harapan kita semoga kegiatan ini bermanfaat, barokah, dan yang pasti adalah dengan kegiatan ini kita bisa menggugurkan satu kewajiban. Nih. Orang itu tiap hari harus mencari ilmu. Padahal kita tiap hari memberi ilmu. Kapan kita ngajinya? Kok kita memberi toh? Dengan kegiatan ini walaupun sebulan sekali, berarti kita sudah menggugurkan kewajiban. Artinya kita ada waktu untuk belajar. Walaupun sebulan. Kita jangan nunggu di sini, sampean di rumah apa tadi nonton TikTok yang pengajian yang YouTube apa. Artinya berikan waktu kita ini untuk mengaji walaupun kadarnya berapa menit. Karena memang kewajiban begitu. Katanya Nabi, tolabul ilma itu tolabul ilmi itu faridotun ala kulli muslimin wa muslimati. Wajib orang Islam laki-laki dan juga orang Islam. Wah, kata-kata wajib loh. Wajib itu kalau ditinggalkan, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Kita yang tidak punya jam ngaji tiap hari dosa. Dosa meloloh. Ya, makanya bersyukurlah kita ada inisiatif untuk punya jam belajar, walaupun cuma keadaannya seperti ini. Semoga barokah manfaatkan ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sambian mengajak saya, akhirnya saya juga bisa belajar juga. Nah, Bapak Ibu, itu mungkin pengantar dari kegiatan ini. Untuk lain kali ya tak usah pengantar lah, sudah ada pengantarnya. Kita langsung biar ada hasilnya. Ini sudah kurang 30 menit duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan suratul Fatihah dulu kepada muallif, kepada pengarang kitab Nasaihul Ibad ini, yaitu Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yang terkenal dengan Syekh Imam Nawawi. Asli Banten ini. Kita bersyukur Nusantara ini punya banyak imam yang kapasitasnya itu internasional. Tak kalah dengan Arab. Ulama Nusantara itu sejak dulu menguasai Mekah. Guru-guru ngajinya, imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu
Sering dulu dari ulama kita, dari ulama Nusantara, termasuk Syekh Imam Nawawi Tanara Banten ini. Ini Syekh Imam Nawawi Banten, Jawa. Ini bukan Jawa sih, provinsi Banten ya. Cuma ada di wilayah Jawa Barat. Sekarang sudah provinsi tersendiri, provinsi Banten. Beliau itu bentuk fisiknya kecil. Beliau itu dimakamkan di Makla, pemakaman, nama pemakaman ada Makla katanya di tanah Arab sana. Di tanah Arab itu kan tiap 2 tahun kuburan itu digali untuk ganti mayat. Jadi di Arab itu tidak ada kuburan tiap desa, tiap gang, tidak di Arab itu kuburan ya satu lokasi itu. Itulah gantian sejak zamannya nenek goyang sampai sekarang. Baru dari Delhi. Nenek goyang. Ya. 2 tahun gali, tinggal tulang belulang dipinggirkan, mayit anyar. Jadi kuburan itu tidak ganti-ganti lokasi itu. Nah, suatu ketika gilirannya Syekh Imam Nawawi ini 2 tahun dibongkar utuh. 2 tahun dibongkar utuh. Beberapa kali dibongkar kok utuh-utuh terus. Sampai sekarang sudah tidak digali wis. Itu sudah positif, orang soleh tidak berani wis, pemerintah kerajaan untuk membongkar itu. Jadi ini Syekh Nawawi, ulama kita yang lahir di Tanara Banten, kemudian mengajar di Masjidil Haram, menjadi imam besar di Masjidil Haram, wafatnya pun di Mekah Al-Mukarramah. Semoga kita dapat barokahnya ya. Nah, anak kita, keturunan kita semua, keluarga kita semua, semoga dapat barokahnya beliau, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca pelan-pelan ya, walaupun tidak urut. Saya ambil yang sekiranya perlu ini disampaikan. Saya sampaikan nanti. Atau ini ada waktu untuk tanya gitu. Apa tidak perlu? Pembukaan kapan-kapan ada. Iya. Terserahlah nanti gimana perjalanannya. Sepenting kita niatan ngaji saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah taala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alladzi mala Allah taala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuron wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahjihi fanalu khairan wafiron. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, semua kegiatan itu diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kita kupas. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang welas asih di dunia. Ar-Rahimi dan welas asih di akhirat. Allah mempunyai nama Ar-Rahman,
Allah mempunyai nama Ar-Rahim. Dua kata ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sama artinya, sama-sama welas, kasih sayang. Cuma perbedaannya, Ar-Rahman ini welasnya Allah di dunia, Ar-Rahim ini welasnya Allah di Ar-Rahman, siapapun di dunia yang hidup, benda mati, bumi, hewan melata, semuanya diwelasi oleh Allah. Faham ya? Diwelasi sama. Karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Makanya kita harus meniru ini sebenarnya. Sudah berapa persen welas kita di dunia ini? Karena yang dimaksud orang dekat dengan Allah itu bagaimana sih? Coba pernah dengar enggak? Kita ini harus dekat dengan Allah. Bagaimana? Aplikasinya dekat kepada Allah itu bagaimana? Seperti apa? Cara yang paling mudah definisi dekat dengan Allah itu adalah meniru sifatnya Allah. Yang dimaksud dekat dengan Allah itu Ar-Rahman. Kita juga welas. Di saat kita welas, di saat itulah kita dekat dengan Allah. Allah itu pemaaf. Maka di saat kita pemaaf, di saat itulah kita dekat dengan Allah. Jangan dibayangkan orang yang dekat itu orang yang ibadah, sholat, surbannya besar. Oh, belum tentu. Belum tentu. Jadi fisik itu bukan ukuran. Lagi-lagi ukurannya adalah hati. Lebih pentingnya ngaji itu di situ. Penting ngaji hati itu di situ. Jadi belajarlah kita untuk welas asih. Jangan pandang bulu. Karena Allah tidak pernah pandang bulu. Yang hewan, yang Islam, yang kafir, semuanya di dunia ini dilayani oleh Allah. Semuanya di dunia ini dilayani dengan baik. Ya urusan dia akhirat, ya urusan keyakinannya sendiri-sendiri. Tetapi ketika di dunia, ya kita bersama-sama, yang hitam, yang keriting, yang berkili, kita jangan pandang bulu. Kalau kita masih pandang bulu, tidak sesuai dengan Ar-Rahman Allah. Makanya di hadis yang lain, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Belas kasihanlah kamu di atas bumi, maka yang di atas langit akan membelas kasihimu. Halo? Iya. Belas. Jangan kepada anaknya sendiri toh, anaknya tetangga. Dicekoli. Seandainya sampian punya kerupuk satu, anaknya sampian main dengan anaknya tetangga, panggil semua. Anak-anak sini, ini parweda, anaknya sampian separuh, anaknya sendiri toh yang dirawat. Jangan begitu. Semua kasih, anaknya orang ya anaknya kita. Itu bentuk Ar-Rahman Allah. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, amalkan Ar-Rahman ini. Paham ya? Ada lagi satu hal, ini yang sangat penting. Allah pertama kali mengenalkan dirinya itu dengan sifat Ar-Rahman. Coba bayangkan. Padahal Allah itu banyak loh namanya. Ya Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Malikul Quddus. Lagi. Banyak yang 99 itu yang diterangkan di Al-Quran, dan katanya ada ulama yang berkata itu nama Allah itu sebenarnya tak terbatas. 99 itu sesuai ukuran kemampuan akal manusia. Sebenarnya begitu katanya. Cuma akal manusia cuma mampu menangkap 99 itu. Dari 99 itu yang dikenalkan pertama kali oleh Allah Ar-Rahman. Coba sifat welasnya. Allah itu bukan kejam, nggak sadis loh. Welas pangeran.
Makanya kita harus nyaman dengan Allah itu. Jangan khawatir sholat kita tidak diterima. Oh, Allah itu welas kok. Jangan niru-niru orang itu. Orang-orang yang kayaknya Allah itu kejam saat kalau gini neraka. Segini bid'ah neraka. Pengenan itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Pengenan itu welas. Jangan khawatir. Paham ya? Jadi yang dikenalkan pertama kali Allah itu memperkenalkan dirinya bisa saja kan Bismillahi Akbal Al-Ghafur kan, Bismillahil Malikul Kudus kan. Tapi enggak kan, justru yang dikenalkan Ar-Rahman, itu artinya welas asihnya, welas asihnya. Cuma dalam aplikasinya, prakteknya ya welas asih itu ya ada ukurannya, ada tempatnya. Ya mau ngadepin ulul yosar melolo karena itu jadi karena tapi ini tetap ya kita sekalipun kita harus nyubit, harus mukul, harus berdasarkan welas. Iya. Itu berat ini. Nah, iya. Walaupun apapun silahkan sampean mukul mandelik apapun, tapi tetap harus berdasarkan welas. Kasihan takut tersesat jalannya, takut menjadi watak kebiasaannya. Nah ibaratnya kita ini tukang bengkel sepeda ya, ada orang yang membawa sepedanya patah ke kita kan tukang bengkel. Sesampainya di bengkel kita, masa kita elus-elus sepeda itu, bagusnya sepeda ini, kapan beresnya sepeda ini? Langsung kita ambil palu, kita der-jender kan ya, yang bengkok kita luruskan, yang patah kita sambung, kita las, si panas. Itu belum selesai, yang benjol-benjol kita keker, krak. Ya begitulah. Jadi kasih sayang itu silahkan aplikasikan berbentuk apa saja, tapi tetap dasarnya itu kasih sayang. Ulama itu pernah dawuh begini, idzal kalamu yakhruju minal hawa sayadkhulu ilal hawa. Ada yang penting, catat ini. Kalau perlu ini tulis, taruh di lemari baju, di pintu biar kita ingat toh. Idzal kalamu yakhruju minal hawa, jika ucapan, jika nasihat kita itu keluar dari nafsu, sayadkhulu ilal hawa, maka akan masuk ke hatinya orang dalam keadaan nafsu juga. Satu frekuensi, nyambung. Hati-hati sampean yang punya anak. Sampean kalau marah ke anak, bapak ibu sekalian, sampean diam dulu. Diam dulu sampean. Enggak terlambat. Diam dulu, tenangkan dulu. Jangan sampai sampean keluarnya sampean karena marah. Itu bukan tambah baik ke anak, tambah rusak ke anak. Kena sabdonya sampean orang tua loh, sabdo. Orang tua itu mandi bagi anaknya, anak tetangga yang tidak mandi. Hanya tetangga. Hati-hati ya. Kalau sampean marah disinggung oleh anak, diem dulu. Sampai kapan? Ini sampai reda. Kalau perlu katanya agama bagaimana? Kalau marah sholatlah. Kalau tidak bisa wudhulah. Kalau tidak bisa berbaringlah, dada ditaruh di tanah, karena tanah ini bisa nyedot energi negatif. Kesannya terlaluan kalau guling-guling. Dada taruh di lantai gini katanya, di tanah, karena tanah ini, bumi ini bisa nyedot energi negatif. Kenapa?
Bunyinya, pepatahnya tanah ini bukan keramik. Kita tafsirin bibi lah. Sudahlah, sudah go kamu kemana-mana. Go tahu kemana-mana kok heran. Yes. Pokoknya intinya redakan. Sajam tak berhasil, setengah hari diem bu. Satu hari tidak bisa diem sampai 2 hari. Ketika kita sudah reda, apa kena air wudhu, kena sholat, baru sampian panggil anak itu. Silakanlah sampian drama lah. Sampian tungguin kamu tetap, tapi berdasarkan keademan itu masuk ke hati anak itu. Walaupun sampean wek, tapi sudah keluar dari keademan tadi itu, itu mandi itu. Tapi kalau ketika sampean tersinggung langsung dilampiaskan, tambah rusak, bukan tambah baik, malah kita tambah dimusuhi sama anak. Penting sekali ini. Anak-anak juga begitu. Ya semogalah hati kita sabar semua ya, berat. Iya. Iya. Dia itu menyampaikan bahwa ukurannya itu dicontoh saksi itu anak ini. Katanya yang ambil itu selek-seleknya Pak dia itu hilang. Yang buat dijual malam, yang ambil anak itu. Pagi hari siang gini. Ini sebenarnya jam 2. Iyalah, begitulah. Iyalah nantilah kita urus. Ya kita cari, tidak mungkin ngaku di mana. Kalau memang ada saksi, tinggal saksinya itu diambil siapa, tinggal gitu toh. Ini nanti saya tanyakan ke Daya. Sudah Bu ya. Jadi Allah itu memperkenalkan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kita belajar untuk mempraktikkan ini. Baik kepada kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita. Bagaimana sekiranya apa yang kita lakukan ini berdasarkan Ar-Rahman Ar-Rahim tadi itu. Bapak Ibu, yang berikutnya ada keterangan dari ulama. Katanya Al-Quran itu yang 30 juz itu semuanya hikmahnya itu terkandung di dalam, terkumpul di dalam surat Fatihah. Jadi membaca satu surat Fatihah itu akan mendapatkan hikmah sama dengan 30 juz. Terus surat Fatihah yang 7 ayat itu semuanya hikmahnya tergantung di lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini itu terkandung hikmahnya di dalam ba-nya itu, bis, titiknya ba itu. Makanya ada kalimat di dalam kitab itu bimakana makana biyakunu mayakun. Ba ini apa yang dikehendaki Allah akan terjadi, dan yang akan terjadi dengan kalimat ba ini. Nah, ini maksudnya hikmah. Kandungan hikmah itu apa ya? Hikmah itu katakanlah kebarokahan, kemanfaatan atau ilmu. Jadi intinya lafaz bismillah ini sangat luar biasa. Makanya ilmunya, pelajarannya bagi kita adalah ayo apapun yang kita lakukan jangan sampai tidak membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sampian hafal doa-doa, kalau masih ingat waktu TK-nya, RA-nya dulu, mau makan doa ini, mau tidur doa ini. Kalau sampian malas baca ini kepanjangan, ini bismillah tok lah. Pokok sedikit bismillah, ini bismillah semua.
Karena apa? Coba sampean ingat-ingat. Ayat yang pertama kali turun itu apa? Surat Iqra. Apa isinya Iqra itu? Coba. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca Muhammad. Lakukan Muhammad. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan lupa sebut namanya Allah yang menjadikan kamu. Allah itu sederhana permintaannya. Cukup sebut saya. Terserah sampean mau berbuat apa. Mau makan, mau tidur, mau ini, mau itu. Terserah. Jangan lupa sebut nama saya. Nah, Allah itu cuma minta disebut kok. Iya, tidak minta apa-apa. Tidak minta sesajen dan enggak. Enggak minta tumpeng enggak. Tapi kalau anu ya tetap tumpengan sih. Ya. Mau makan tumpeng baca bismillah. Allah itu sederhana. Allah itu cuma minta sebut nama saya. Nah, barang itu kalau sudah dibacakan bismillah, itu nilainya lain. Saya kasih contoh. Kenapa sih kita ini dianjurkan apapun yang kita lakukan membaca bismillah? Contohnya makan ya, makan. Kalau kita makan baca bismillah, maka makhluk halus tidak akan bisa memakan nasi ini. Karena nasi yang dibacakan bismillah itu ditutupi cahaya oleh Allah, dilindungi. Tetapi kalau nasi ini tidak dibacakan bismillah, maka ampasnya sampian makan, batinnya nasi dimakan setan, jin, makhluk halus. Jadi yang masuk ke dalam perutnya sampian itu ampas. Nah, kalau sampian makan ampas, jelas sampian tidak sehat. Iya kenyang tetap, namanya juga makan, tetap kenyang. Tapi kenyangnya sampian tidak akan membawa semangat sampian. Sholat malas, wirid malas, ampas setiap hari yang dimakan. Batinnya nasi dimakan barang batin, paham? Di dunia ini kan ada barang dohir, ada barang batin. Barang dohir memakan barang dohir, barang batin memakan barang batin. Biar nasi ini utuh, air ini utuh, bacakan bismillah. Akhirnya yang masuk ke perut kita, dohirnya nasi, batinnya nasi. Akhirnya dohir kita sehat, batin kita sehat. Pentingnya itu di situ. Loh, urusan ibadah, urusan sholat, urusan semangat beraktivitas itu bukan urusan sehat loh. Banyak orang sehat males kan ya sih. Banyak orang perutnya besar ya nenang meloloh. Kalau makan berapa piring kan ya. Mohon maaf, yang perut besar jangan tersinggung. Jadi bukan urusan sehat, urusan semangat, spirit, kemauan, kekuatan yang diberikan Allah. Makanya jangan lupa, apapun yang kita lakukan, sebut namanya Allah. Kalau hafal doanya, baca doanya, mau tidur apa doanya. Karena itu Nabi yang mengajarkan. Mau makan apa, habis makan apa, mau ke WC, keluar dari WC apa, pakai pakaian apa, bercermin apa doanya. Lengkap Islam ini. Kenapa kok lengkap? Ya ini, biar dohir batin ini, biar semuanya masuk ke kita. Akhirnya kita bukan hanya sehat dohir, juga sehat batin. Sakit batin itu terlalu lebih parah daripada sakit. Iya, tanyakan kepada yang pengalaman ini. Tanya, iya. Itu bisa jadi faktornya tiap hari cuma makan ampas. Iya. Ayo
Bismillah toh. Kalau Bismillahirrahmanirrahim kepanjangan, potong. Ya jangan habis. Sabis. Bismillahi. Sampai di situ. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kalau Bismillah masih kepanjangan, ambil Allahnya toh. Allah, Allah. Gimana dulu udah baca salah? Iya. Sudah baca di rumah? Sudah baca. Oh, tenang. Yang penting satu urusan selesai. Kita cari kabel yang lain mana yang putus itu. Lah ya iya sih. Sampean coba. Kita ini banyak kabel yang menyambung kepada program kita sendiri. Banyak kabel kita yang kepada anak nyambung, kepada mertua, kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga, kepada Allah, kepada Nabi, kepada kabel kita ini banyak. Sampean buka lah kalau punya pesawat ini terlalu kecil lah. Kalau HP, sampean punya televisi tabung itu, bongkar dan lihat kabelnya. Hanya untuk mengeluarkan suara dan gambar, berapa jalur itu? Itu satu kabel putus, film semut. Listen mah, suaranya ada. Loh, kok bisa? Padahal cuma satu kabel. Kadang yang kena suaranya, gambarnya jernih, tapi suaranya jauh. Yang nyambung ke, kadang yang nyambung ke anten. Kena cuaca sedikit sudah geleder-geleder. Saya sudah baca Bismillah kok masih males. Oh tenang, sepenting satu urusan selesai. Kita cari kabel yang lain, siapa tahu ada yang putus. Sambung lagi. Terus tiap hari kita mencari kabel itu. Jangan khawatir suatu ketika sekalipun filmnya semut-semutan, ya paling tidak ya suaranya jernih tak apanya. Yang penting kan ada niatan baik untuk memperbaiki televisi kan iya sih. Ya boleh ya. Jangan putus asa begitu, mesti ada kabel apa cari yang pasti ada itu. Jangan-jangan hubungan kita kepada orang tua. Jangan-jangan kepada mertua. Orang tua itu ada 3 kata agama. Orang tua itu kata agama ada 3. Yang pertama orang yang melahirkan kita. Berapa kali kita Fatihah setiap hari. Yang kedua, orang tua yang anaknya kita nikah. Mertua. Ini hukumnya orang tua loh. Yang ketiga, orang yang memberikan ilmu kepada kita. Guru kita, Pak Guru kita, Bu Guru kita. Sejak kita RA, PAUD, sampai kita universitas, sudah berapa kali tiap hari kita baca Fatihah. Assalamualaikum, assalamualaikum, cemot, salmot. Pernah Fatihah? Guru botennya, padahal jasanya Bu. Jangan konslet itu. Jangan itu ada yang konslet kabel itu. Kadang kepada orang tua baik, kepada mertua konslet. Bukan urusan kita. Bukan urusan ini lagi. Ingat ini. Kalau kita punya orang tua kurang baik, mertua kurang baik, guru kurang baik, urusan dia. Urusan kita berbaik kepada beliau. Sampian kok ngurus orang tua atau mertua itu apa haknya sampian? Sampian punya hak apa? Kalau kita sakit itu Pak. Kenapa sakit? Enggak lah. Enggak. Walaupun nyinggung saya, enggak saya senyum. Jangan benda begitulah. Ilmunya tidak begitu. Konsepnya tidak begitu. Cuma kita harus tahulah wilayahnya kita. Wilayahnya kita ini mantu. Ini dululah urusan aplikasinya bagaimana lah nanti. Tugas kita ini. Takjil. Makanya sholat Jumatan perempuan tidak diwajibkan.
Ketika baca khutbah, oh sini usul Pak Remare. Lah betul apa enggak? Itulah kenapa sholat Jumat itu perempuan tidak diwajib. Mau sampai diwajibkan Pak Saiful. Jam 3 selesai. Karena kalau laki-laki kan enggak, anteng cukup ada kopi rokok ya beres urusan the fly to the sky gitu. Menoreng gini, wis. Sudah mau kemana? Sudah. Mana? Wilayah kita ini anak. Ayolah jangan ikut campur urusan orang tua. Kita doakan orang tua. Tugas kita itu ya mendoakan. Kalau orang tua kita kurang baik, silahkan nasihati. Wala takul lahuma uffin. Ada garisnya. Jangan sampai uffin. Uffin ini jantuk di Arab. Besonya Arab ini uff. Itu jantuk di sini. Pate juga di sini. Kalau di Arab, uff itu pesuan. Wala takul lahuma uffin. Jangan bicara kasar kepada orang itu. Tegas Al-Quran ini. Nggak bisa kalau nggak usah kalau wis wilayah kita anak. Jangan ditawar itu. Tapi sakit hati. Ya wis lah sabar punya orang tua seperti itu. Bagaimanapun darah tulangnya sampian keluar dari yang katanya sampian menyakitkan itu. Sampian punya hutang nyawa. Yang sampian tidak akan pernah bisa membalasnya. Makanya wis lah. Kalau ingat 3 orang yang dimaksud orang tua itu ini. Yang katanya doanya manjur abelut walat. Ya ini. Jangan mentang-mentang anak sukses. Kemudian atau kita mantu tersayang. Jangan hati-hati. Jangan-jangan kabelnya ini yang putus Bu Lena. Di sini. Ayo. Ya sudahlah. Iya. Sudahlah. Bien dalam katanya pepatah itu kelemben roti bien wis lama sudah selesai. Kita sudah tambah tua kan iya sih. Ayo tambahkan hati-hati. Biar hidup kita tambah berkualitas itu maksudnya. Paham Bu Lena ya? Udahlah, berbahagialah karena sampean mewakili yang lain. Yang lain itu enggak kebagusan sama, cuma diem. Bisa jadi lebih parah. Ya semoga lah keluarga kita selalu dijaga oleh Allah. Ingat, orang tua, mertua, guru itu orang tua. Berhati-hatilah dan berbahagialah kalau masih ada kesempatan kita berbaik akhlak. Kalau punya rezeki, kasih oleh-oleh yang disukai, oleh-oleh yang jangan oleh-oleh yang tidak menjadi hobi. Sampean punya rezeki, orang tuanya sampean dibelikan Levi's, sama buat apa Levi's? Celana Levi's orang ibu. Ya apa? Kesukaannya tahu kan orang tua. Ingat, orang yang melahirkan kita, orang yang anaknya kita nikah, orang yang memberikan ilmu kepada kita. Hati-hati 3 orang ini. Kalau ada apa-apa, pamitan ketiga ini. Minta doa, minta restu. Walaupun sampean benci, tahan sekuat tenaga. Tahan. Kalau sampean takut, tak kuat, menyingkirlah. Bikin rumah sendiri. Atau gimana caranya. Tidak tahu lah urusan sampean itu gimana caranya. Kemana-mana.
Sabarlah, enggak. Batu itu bolong dengan air yang lembut. Orang tua kita mangap karena kita mangap. Coba kita menunduk, orang tua pasti lemes. Wong mantunya juga kasar, ya orang. Ya, ya iya kan ya. Banyak faktor, banyak. Kak Sohib, kita ngalamin enggak? Janomaan no, amblu gelo. Ya semoga tepat mertua yang sabar. Ponlah air batu, kelembutan air itu bisa membolongi batu yang keras. Ayolah kita lembut. Siapapun kena kelembutan itu pasti meleleh. Orang tua atau mertua kurang harmonis bisa jadi anaknya atau mantunya ya blakraan atau gimana. Ya iyalah. Iya. Itu namanya introspeksi. Kan ya sih? Iya, introspeksi itu wajib. Ya iya, saya introspeksi, Bu. Saya introspeksi. Pasti ada kabel yang putus, entah sebelah mana ini. Ayo kita cari bersama-sama. Kan begitu. Nah, makanya kita ini ngaji ini siapa tahu menemukan ilmunya, cara menyambung. Bukan hanya ketemu kabelnya, cara menyambungnya pun kita bisa. Percuma ketemu putusnya, cara nyambungnya tambah putus semua yang lain malah. Itulah para Bapak Ibu sekalian, ya walaupun sedikit gurau-gurau, semoga ada manfaat barokahnya ya. Mungkin ini saja dulu. Kita setelah ini akan sholat duhur berjamaah ya. Setelah sholat berjamaah, silahkan yang mau pulang ya pulang, terserah. Yang mau makan di sini ya mau makan di sini. Semoga, saya mohon maaf sebesar-besarnya, bukan niat saya menggurui, tapi ini sharing lah. Siapa tahu ini ada manfaatnya bagi kita sehingga kita tambah hari tambah baik, tambah hari tambah barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.